Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bulmar Ramdhanu dari 10 yang akan menceritakan tentang Pak Habibie yang menguatkan mata tukar rupiah. Bakrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya berasal dari Bugis, sementara ibunya berdarah Jawa. Sejak kecil, Pak Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa, terutama dalam bidang matematika dan fisika. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin membaca, dan sangat menyukai ilmu pengetahuan. Setelah ayahnya meninggal, Habibie berusia 14 tahun. Ia tetap melanjutkan pendidikan dengan penuh semangat. Ia berhasil mendapatkan beasiswa ke Jerman dan kuliah di RWTH Aachen University, salah satu universitas teknik terbaik di Eropa. Di sana Pak Habibie mempelajari teknik penerbangan dan berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude. Karirnya di Jerman sangat cemerlang. Ia bekerja di perusahaan pesawat terbang Messe MBB dan menjadi salah satu ilmuwan terbuka di bidang teknologi penerbangan. Namun, panggilan cinta tanah air membawanya kembali ke Indonesia. Ia dipanggil Presiden Soeharto untuk membangun industri strategis termasuk pesawat terbang. Pak Habibie kemudian diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, lalu naik menjadi Wakil Presiden yang akhirnya menjadi Presiden ketiga Indonesia setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kejadian penting saat menyelamatkan rupiah dan ekonomi nasional. Pak Habibie mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia. Presiden Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat parah. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998 yang sangat melanda Asia sangat menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya stabil angka 2.500 per dolar anjlok sampai 16.000 per dolar. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Bank-bank kolaps, pengangguran dan kemiskinan melonjak. Negara berada di ambang kehancuran ekonomi dan politik. Pak Habibie menghadapi situasi yang sangat sulit, tapi dengan ketangguhan dan keahliannya sebagai teknokrat, ia tidak tinggal diam. Tindakan Pak Habibie salah satunya adalah mereformasi sistem perbankan. Banyak bank mengalami kebangkrutan akibat kredit macet. Pak Habibie melakukan rekonstruksi sistem perbankan. Bank-bank yang bermasalah ditutup atau digabung, sementara bank yang sehat diperkuat. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Selanjutnya, bekerja sama dengan lembaga internasional. Pak Habibie menjalin kerja sama dengan IMF dan bank-bank dunia untuk mendapatkan bantuan dana serta nasihat teknis. Meskipun banyak kritik, langkah ini sangat penting untuk menstabilkan keuangan negara. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan investor dan dunia internasional dengan membuka transparansi, mendorong demokrasi serta
pemerintah menjamin stabilitas politik. Pak Habibie berhasil menarik kembali investor asing untuk masuk ke Indonesia. Modal asing yang masuk kembali membantu memperkuat nilai rupiah. Selanjutnya, mendorong ekspor dan industri dalam negeri. Pak Habibie mendorong pengusaha lokal untuk mengekspor produk dan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal ini membuat devisa negara meningkat dan membantu menguatkan nilai tukar rupiah. Selanjutnya, membuka ruang demokrasi. Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, Pak Habibie mencabut larangan terhadap pers dan membebaskan kebebasan berekspresi. Ia juga memperbolehkan berdiri partai politik baru dan menyiapkan pemilu 1999 yang bebas dan demokratis. Semua ini memperkuat stabilitas politik dan berdampak positif pada kondisi ekonomi. Berkat kebijakan itu, nilai tukar rupiah yang sebelumnya menyentuh 16.000 per dolar kini kembali stabil di angka 6.500 sampai 8.000 per dolar. Pada akhir masa pemerintahannya, tidak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai pulih perlahan dan kepercayaan rakyat terhadap negara kembali tumbuh. Kisah Pak Habibie dalam menyelamatkan nilai rupiah adalah pelajaran besar bagi bangsa Indonesia. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin yang cerdas, jujur, dan memiliki cinta tanah air yang tulus bisa membawa bangsa keluar dari krisis dengan ilmu pengetahuan, integritas, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Dalam sekian cerita dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.